Sebelumnya pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat acara Rakernas APPSI di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Pasalnya, Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat saat berpidato di acara itu. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladon. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional menjadi pembicaraan publik usai pidatonya viral. Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut bahwa saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin seusai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulhas menyatakan bahwa ada orang-orang yang merubah menunjuk yang tadinya satu jari menjadi dua jari. Hal ini diucapkan Zulhas saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI di Semarang, Jawa Tengah Selasa kemarin. Akibat ucapannya tersebut, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM menyayangkan sikap seorang pemimpin yang menjadikan ibadah sebagai bahan candaan. Janganlah dibuat candaan hal-hal yang sakral seperti gerakan dan ucapan sholat. Karena sholat itu ibadah utama atau ibadah makhluk yang diyakini tata cara dan kebenarannya oleh umat Islam. Karena sama sekali tidak ada korelasi gerakan sholat dan lafaz amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah selesai itu dengan pemilu ataupun calon presiden tertentu. Jadi tidak ada korelasinya. Jadi jangan dijadikan candaan. Dan pemimpin juga sebagai teladan dari masyarakat itu harus dapat memilih ucapan, diksi, dan candaan yang cerdas. Ya, Pak Zulhas itu memberikan teladan untuk meluruskan bahwa itu tidak benar. Bukan kemudian beliau menyampaikan kembali ke forum-forum yang seakan-akan itu menjadi komoditas untuk sebuah kampanye. Nah ini kan sama dengan mengeksploitasi ibadah, apalagi itu ibadah makdo ya, ibadah yang utama untuk candaan yang tujuannya adalah untuk kepentingan tertentu. Nah ini kan biar nanti akan dipelajari, akan disampaikan pandangannya oleh ahli bahasa dan lain-lain, bahwa ada niatan atau tidak di situ. Sementara pakar hukum Universitas Pancasila juga menyampaikan seharusnya seorang tokoh tidak boleh menabrak rambu hukum. Karena ini menjadi satu pembelajaran bagi masyarakat, apalagi ini bagi tokoh ya, bagi pemimpin. Ketika kemudian menyampaikan satu pendapat, menyampaikan satu gagasan, menyampaikan pandangannya, tidak boleh kemudian menabrak rambu-rambu hukum ya. Bahkan yang namanya etika saja tidak boleh, apalagi ini menabrak hukum. Saya pikir tidak boleh dilakukan ya. Apalagi nanti ini pasti akan mencederai umat Islam ya. Saya pikir tidak perlulah ini ya. Kalau menurut saya tidak perlu dilakukan oleh seorang tokoh. Nah, oleh karena itu ya tidak ada salahnya kalau saya ya mencermati dalam kaitannya dengan hal ini ya proses hukum biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Nanti penyidik akan kemudian melanjutkan atau tidak melanjutkan kan urusannya aparat penegak hukum kan oleh Pak Zulhas itu mestinya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan bagaimana persoalan hal ini ya yang kemudian berkaitan dengan soal hukum pidana memang sudah memberikan satu wadah ya bagi mereka yang kemudian melakukan satu perbuatan yang dikualifikasi melanggar norma yang dinamakan dengan penistaan agama, maka ini bisa saja diberikan satu sanksi. Selain itu, Forum Umat Islam Bersatu berencana melaporkan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri dengan dugaan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Tayatul akhir kan gini. Sekarang banyak